Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat salikin, mari kita bertahiyat yang benar di hadapan Allah ketika tahiyat akhir. Tahiyat itu urut-urutannya adalah kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Berilah penghormatan. Tahiyat itu artinya penghormatan. Kira-kira kalau orang itu hormat kepada jenderal, jenderalnya ada apa tidak? Ada. Ketika kita mengucapkan salam, salamnya itu orangnya ada apa tidak? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai para nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada kami orang-orang yang soleh. Lihat, tahiyat kepada Allah, salam atau tahiyat kepada para nabi, tahiyat atau salam kepada orang-orang soleh. Banyak orang sholat ketika tahiyat, kesadaran Allah belum ada. Kesadaran para nabi belum ada. Kesadaran orang-orang soleh belum ada. Mari kita tingkatkan. Allah ada, para nabi ada, dan orang-orang soleh itu ada. Tidak akan bisa merasakan Allah, para nabi, orang-orang soleh kalau hatinya tidak bersih. Rasulullah bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Rasakan, ruhnya orang yang beriman itu saling tarik-menarik. Saya ulangi, ruhnya orang beriman saling tarik-menarik. Nah, ketika tahiyat itu ada tarikan apa tidak? Itu yang menjadikan tahiyatnya seseorang itu lama atau sebentar atau cepat. Kalau tahiyatnya itu direspon Allah, maka di situ lama. Assalamualaikum, maaf, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Harus ada tarikan. Harus ada tarikan batinnya orang yang beriman dengan batinnya Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Rasakan ada tarikan apa tidak? Ini yang tidak pernah difikirkan. Makanya tahiyatnya nang mari, nang cepat selesai. Kemudian kita bertahiyat kepada para nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sekarang lihat surat Asy-Syu'ara ayat yang berbunyi 82 ya ini. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu hikmah. Betul ya? Yang 82 apa 83 itu? 83 ya. Anugerahkan kepadaku ilmu hikmah, ilmu hukum, wa alhiqni bis-sholihin, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah lesanku selalu benar, jujur sampai hari akhir.
Waj'alni min warasati jannatin na'im, jadikanlah aku orang yang mewarisi surga Naim. Doa ini include di tahiyat akhir. Kita minta kepada Allah dipertemukan ruh kita dengan ruhnya orang soleh, baik yang masih hidup atau yang sudah almarhum. Terkadang kita dipertemukan dengan karya bukunya, semoga dipahamkan Allah. Sekarang terkadang kita dipertemukan dengan karya amal jariahnya, nyambung buku dengan buku, masjid dengan masjid. Apa karya para nabi? Ka'bah itu kan karya para nabi. Maqam Ibrahim, Sofa dan Marwah. Kalau channel kita itu sama, nyambung, maka di situ ada saling tarik menarik antara batin dengan batin. Kenapa kok tidak ada tarikan? Lihat ayat 80, wa idza maritu fahuwa yashfin. Maka ketika aku sakit, Dia Allah yang menyembuhkan, kata Rasulullah. Walladzi yumituni summa yuhyin. Dia Allah yang mematikanku dan Dia Allah yang menghidupkanku. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan aku, kata Rasulullah, orang yang termasuk tamak. Tamaknya ini tamak positif. Tamak minta ampun. Tamak minta ampun. Dari kata toma'ah, di Indonesia akan menjadi tamak. Apa artinya? Rakus. Kalau rakus harta tidak boleh. Ini rakus istighfar. Rakus minta maaf terhadap dosa-dosaku yaumaddin, pada hari pembalasan. Makanya Rasulullah tidak lepas dari istighfar 70 kali sehari. Istighfarnya Rasulullah itu bukan karena dosa, tapi istighfarnya Rasulullah itu karena takut hatinya nggak nyambung dengan Allah. Kalau istighfar kita kan istighfarnya dosa. Kalau begitu kita itu sungguh terlalu. Jadi orang yang tidak istighfar, orang yang tidak taubat, orang yang tidak minta ampun, itu pada hakikatnya maritu. Semoga paham. Pada hakikatnya adalah hatinya itu sakit. Ya Rob, apa salah saya? Allah menjawab, hatimu sakit. Yang betul, ya Allah, salah saya itu banyak, jenengan tidak pernah jenengan tidak pernah salah. Ini yang betul. Kalau begitu banyak betulnya apa banyak salahnya? Wong kita itu diciptakan al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu diciptakan penuh dengan salah dan lupa. Jadi kita sering tidak sadar akan diri kita. Sering menuntut Allah, tidak pernah menuntut diri kita. Sering menuntut Rasulullah dengan sholawat, tapi diri kita tidak pernah dituntut. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, maka akan mengenali Tuhannya. Kenali dirimu. Kenali kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita itu sering salah dan lupa. Kalau begitu, wa idza maritu fahuwa yashfin, sakit ya Allah. Kenapa sholat kita itu tidak nyambung? Fi qulubihim maradun. Kenapa tahiyat kita enggak pernah nyambung? Kenapa sholawat kita enggak pernah nyambung? Fi qulubihim maradun.
Kenapa kita duduk di majelis taklim sedilu tapi merem? Fi qulubihim maradun. Gak nyindir, nyemes lah. Majelis taklim itu kan taman surga. Ya. Warkop dan majelis yang lain itu kan majelis tandingan. Kenapa ketika kita duduk di majelis tandingan itu lebih nyaman dan lebih khusyuk, sedangkan masuk ke masjid ngantuknya datang, ngaji juga ngantuknya datang. Fi qulubihim maradun. Akui. Kalau kita mengakui, pasti datang kepada Allah Maha Dokter. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Saya ini sakit ya Allah, saya ini sakit dan Engkau yang menyembuhkan. Anta syafi la syifaa illa syifauka. Dan di antara obat yang paling manjur adalah istighfar. Istighfar itu bukan sekedar istighfar, tapi ngaku saya ini banyak salahnya. Arafa nafsah, mengenali diri. Mengenali diri, tidak menuntut Allah, tidak menuntut Rasulullah, mengenali diri. Kenali diri kita, semakin tahu bahwa ya Allah, kita ini al-fakir. Kita ini miskin. Kita ini tidak punya apa-apa. Makanya disuruh mengembalikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Saya ini Ustadz, saking fakirnya, saking miskinnya, karena nggak ada yang tak kembalikan. Ya Allah ya Karim. Penghormatan milik Allah, keberkahan milik Allah, rahmat milik Allah, kebaikan milik Allah. Kami sering berhenti lama ketika at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Kebaikan-kebaikan itu lillah, milik Allah. Jadi kalau kita ini baik sedikit, berarti ditolong mauna Allah. Coba ditinggal gitu aja, langsung jahatnya itu muncul. Jahatnya itu muncul. Kebaikan itu miliknya Allah, jangan diakui. Silakan jenengan merasa baik sedikit aja, langsung diwalik Gusti Allah, jangan kelepek-kelepek itu. Ya Allah, astagfirullah. Silakan baik sedikit, aib kita dibuka oleh Allah, jamaah kita buyar, fan kita buyar. Itu. Sadari bahwa kebaikan itu milik Allah. Al-haqqu mir rabbik. Mari kita bawa di dalam sholat. Kami nggak bisa sholat sendiri ya Allah, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kenapa Rasulullah itu istighfar? Takut ditinggal Allah. Makanya beliaunya itu mengatakan, saya ini sangat tamak dengan istighfar, sangat rakus dengan istighfar. Di sini dikatakan yaumaddin, pada hari pembalasan. Nanti ketika kita di depan timbangan amal itu sudah tidak ingat siapa-siapa. Saking mengerikannya itu. Tapi kita tidak ada takutnya. Maliki yaumiddin. Maaf, saya ketika sholat tahajud itu minta kepada Allah, apa artinya Maliki Yaumiddin itu ya Allah? Mengerikan. Beliau adalah raja pada hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Saya tidak mau hanya di permukaan itu. Kepingin. Itu kepingin Ustadz Irfan Bututi. Saya itu miskin ya. Saya itu al-fakir. Pahamkan makna Maliki Yaumiddin itu. Tiba-tiba teringat dengan doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Perhatikan. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab.
keimanan kita itu belum takut pada hari hisab, belum takut kepada timbangan amal, belum takut kepada menerima catatan. Ya Allah, ya Allah. Makanya enggak tamak istighfar. Kenapa enggak tamak istighfar? Karena tidak pernah ngaku salah. Tolong setiap amal itu iringi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tolong diiringi dengan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan disiksa ya Allah ketika kami salah dan lalai. Itu saya. Itu kita. Itu namanya arafa nafsa. Mengenali diri, arafa nafsa. Kenali diri kita. Semakin kenal diri kita itu tempatnya salah, dan kita selalu menuntut Allah, dan kita selalu menuntut Rasulullah, dan kita tidak pernah menuntut diri kita. Tuntutlah diri kita, wa husni ibadatik. Ajari ya Allah ibadah yang baik. Ketika direspon Allah, ibadahmu gak akan pernah baik tanpa bimbinganku, gak akan pernah baik. Tapi karena Rahman Rahimku, saya terima. Apa? Al-fakir. Miskin. Kita itu miskin hidayah. Miskin bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita sudah ihdinas siratal mustaqim, ketika nanti di atas siratal mustaqim jahannam, amal apa yang kita andalkan? Kecuali apa? Syafaat. Kecuali apa? Rahman Rahim. Tidak ada yang masuk surga kecuali Rahman Rahim. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mintalah kepada Allah untuk dimasukkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa kepada Allah. Wa idza maritu, kami ini betul-betul sakit ya Allah. Semuanya yang di pondok sama di rumah masing-masing tunduk. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Kami ini betul-betul sakit ya Allah, hati kami ini sakit, fi qulubihim fa huwa yashfin, sembuhkan kami ya Allah. Semoga paham, ketika hati kita itu sehat, ketika hati kita sembuh, maka hati kita ini akan connect dengan orang-orang soleh. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Pertemukan kami dengan orang-orang soleh ya Allah. Silakan ibu mengemis. Supaya kita bisa nyambung at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Duduk dengan orang soleh saja tidak satu channel, apalagi duduk di sampingnya Allah bertahiyat, nggak kuat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Istighfar. Tolong istighfarnya itu yang tamak. Ajari kami istighfar ya Allah, agar penyakit-penyakit hati kami sembuh. Astaghfirullah. Rabbi ufirli warhamni ya Allah. Masuk. Rabbi ufirli warhamni. Ampuni dan sayangi. Diam sejenak di situ. Nyambung ke doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim diri kami kalau Engkau tidak mengampuni dan tidak menyayangi. Kenapa tidak ada yang takut dengan kata-kata lanakunanna minal khasirin? Pasti kami akan menjadi orang yang rugi. Karena mata batinnya belum dibuka, jadi tidak takut. Lanakunanna minal khasirin. Rugi dunia akhirat. Mintalah dimasukkan Allah. Lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Kata kuncinya di Rabbi firli warhamni. Kalau tidak mendapatkan 2 tiket ini pasti khasirin, rugi, masuk neraka jahanam. Rugi, hidup di dunianya itu sengsara. Rabbi firli warhamni. Sampai mendapatkan tiket ini, Rabbi firli warhamni. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh juga berdoa seperti itu. Kalau Engkau tidak mengampuni, pasti aku akan menjadi orang yang rugi. Silakan menjadi pengemis semua, al-fakir dan miskin. Miskin istighfar, ya Allah. Walladzi atma'a an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Sekarang doakan orang tua. Seperti ayat selanjutnya, wa'ghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Kembali lagi lihat Al-Qur'annya ayat 86. Kata Nabi Ibrahim, ampunilah ayahku karena dia termasuk orang-orang yang tersesat. Terus bagaimana dengan orang tua kita? Kita tidak tahu, barangkali ruhnya belum diterima Allah, kita enggak tahu. Mintakan, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Mintakan ampun. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Mintakan, guru-guru kita mintakan. Saudara-saudara kita mintakan. Ibrahim 41 kan jelas, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin. Mintakan itu. Semoga nanti ketika kita mati juga dimintakan maaf. Mengerikan. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Kalau di Ibrahim 41, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Lihat saya, hari hisab itu ada. Dan secara jujur ketika timbangan amal antara baik dan buruk, kira-kira berat yang mana itu? Berat yang mana kira-kira? Cobalah, buruk sudah. Kalau begitu minta ampun dan minta kasih sayang, minta syafaat. Kemudian jangan lupa minta cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Wal amal alladzi yuballighuni hubbak. Dan cinta kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu. Waj'al hubbaka, dan jadikanlah cintamu ahabba ilayya min nafsi, lebih aku cintai daripada diriku. Wa ahli, keluargaku. Wa minal ma'il barid, dan air dingin.
Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah dan Rasulullah sebagai saksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.